Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Lin Marta. Kali ini saya akan memandu pemirsa Dene TV dalam program Opini, obrolan penuh inspirasi. Sekarang kita sudah kedatangan tamu dari Kodim 0306 50 Kota dengan Bapak Letnan Kolonel Infantri Ucok Namara SIP. Selamat datang Bapak. Selamat datang nih. Oke Bapak, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ya, cuaca hari ini gimana Pak? Sepertinya cerah nih. Iya. Sama seperti wajah kita hari ini. Amin, alhamdulillah. Oke baik Pak, kita akan tanya-tanya sedikit ke Pak Dandim. Bagaimana cara pendaftaran untuk menjadi anggota TNI Pak? Tidak sulit mendaftar TNI. Yang pertama tentu dia harus mendaftar di tempat kami di Kodim. Kemudian begitu persyaratan lengkap, kita akan bawa ke kantor ajen yang ada di Padang untuk wilayah Sumatera Barat. Nah, di situ baru dicek secara menyeluruh administrasi yang sudah disiapkan dalam persyaratan tes. Masuk TNI ini sendiri gratis apa bayar sih Pak? Absolutely gratis. Free. Hari gini, zaman ini masih ada yang gratis Pak? Kalau pendaftarannya gratis, tapi kalau perorangannya tentu harus menyiapkan biaya seperti kayak kita pendaftaran di Padang. Ya. Otomatis biaya ongkos sendiri ke sana, kemudian selama di sana kita membutuhkan biaya makan dan segala macamnya. Kalau untuk pelaksanaan pendaftarannya tidak pernah dipungut biaya. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan dipungut biaya, itu akan diproses langsung oleh Bapak Kasat. Itu sudah perintah langsung kepada kita. Terus Pak, apa saja syarat untuk menjadi anggota TNI? Persyaratannya Pak? Persyaratannya bisa dibilang mudah, bisa juga dibilang sulit. Secara umum ada 3. Ada persyaratan umum, persyaratan lain, dan persyaratan tambahan atau lainnya. Kalau yang umum itu salah satunya dia warga negara Indonesia, sehat jasmani, kemudian dia tidak tersangkut tindakan kriminal atau catatan kriminal di kepolisian. Kemudian persyaratan tambahannya, karena sebentar lagi ini ada calon tamtama, diutamakan pria, kemudian lulusan SMA, MA, dan SMK. Ini juga berlaku untuk paket C. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam masa pendidikan. Dan kedinasan 1 tahun. Kemudian menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10 tahun. Dan mungkin banyak lagi persyaratan yang disampaikan, yang lebih jelasnya nanti pada saat pelaku akan mendatangi kantor agendam tersebut. Itu akan dijelaskan. Untuk sampai saat ini menurut Pak Dandim, bagaimana sih keinginan masyarakat kita, khususnya para pelajar yang ingin niat dan keinginan untuk menjadi anggota TNI? Dari pandangan Pak Dandim sendiri lah, masyarakat kita khususnya Payakumbuh dan 50 Kota. Alhamdulillah, kalau yang kami lihat di lapangan, anak-anak muda sekarang sangat berkeinginan untuk menjadi prajurit TNI. Itu terlihat dari kegiatan sore, kita kadang melihat orang yang lari, kemudian olahraga. Lapangan olahraga di Payakumbuh ini selalu penuh kalau saya lihat. Mudah-mudahan itu menandakan keinginan mereka untuk menjadi prajurit TNI. Ini Pak Dandim, batas usia untuk menjadi anggota TNI sendiri atau mendaftar untuk masuk menjadi anggota TNI ini, batas usia maksimalnya sampai usia berapa Pak Dandim? Yang jelas Uni tidak bisa berpartisipasi karena mungkin batas usia sudah lebih. Ya sebenarnya Uni minat menjadi tentari gitu Pak, bukan tentara, tapi Uni sadar nggak bisa lagi Pak, gitu loh Pak. Tentara wanita itu kuat. Iya kuat ya. Tentari. Iya kuat. Batas awal, batas paling muda itu 17 tahun 9 bulan. Paling muda. Kemudian paling tuanya itu usia 22 tahun dengan syarat pada saat dibuka pendidikan usianya segitu. Oh, gitu. Nah, jadi contohnya pada bulan Maret
dibukanya pendidikan maka usianya pas 22 tahun atau 17 tahun 9 bulan. Itu kalau untuk persyaratan usia. Ada ini nggak Pak Dandim? Ada syarat-syarat khusus, misalnya seperti ini, dia atlet, syarat jalur khusus, dia atlet PON misalnya, bela diri, dia meraih juara, mendapatkan itu juara umum atau apa namanya ini Pak Dandim, mendapatkan medali emas. Ya. Pokoknya atlet PON atau udah balik dari atlet SEA Games. Ada jalur khusus nggak dipermudah untuk masuk ke TNI ini loh Pak Dandim? Baik Uni, untuk hal-hal seperti itu, Yeah. penghargaan yang dia terima secara pribadi itu mendukung dalam pelaksanaan tes. Tapi kalau untuk dispesialkan mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung rangkaian sistem yang lain. Karena tes ini terdiri dari beberapa rangkaian tes, sehingga itu diakumulasikan, cocok nggak dia jadi prajurit TNI. Nah, bagus bagi para atlet atau mantan atlet yang ingin berminat, itu akan memperbesar peluang mereka dibandingkan orang yang tidak memiliki prestasi itu. Kemudian Pak Dandim, ada syarat-syarat spesifik nggak, seperti tinggi maksimal harus sekian, terus berat badan harus sekian, ada nggak Pak Dandim? Alhamdulillah ada. Kemudian sekarang di beberapa tempat ada sedikit pengurangan. Kalau tahun kemarin 163 cm batas akhir untuk pria. Iya. Kemudian untuk wanita itu 159. Nah, sekarang pengurangan dari pria di beberapa daerah khusus itu 160 bisa masuk untuk tinggi badan. Kenapa Pak Dandim ada pengurangan dari sebelum-sebelumnya? Mungkin kebutuhan organisasi Gitu. dikaitkan dengan tantangan tugas dia ya secara umumnya. Tapi untuk hal lain itu kebijakan dari Bapak Kasat ataupun Panglima TNI. Satu lagi nih Pak Dandim, ada hal yang menarik yang kita temui di lapangan dari para pelajar. Mereka ingin sekali menjadi abdi negara, tentara misalnya Pak Dandim. Tetapi matanya minus, minus seperempat misalnya. Tetapi keinginannya kuat, fisik kuat selain mata. Itu solusinya bagaimana Pak Dandim? Solusinya dia mengobati matanya, karena memang dalam persyaratan ini kita tidak menerima yang berkacamata. Artinya secara harfiahnya dia sakit mata. Ini kan berkaitan dengan tugas yang akan dia hadapi sebenarnya. Organisasi merekrut beberapa masyarakat untuk menjadi prajurit dengan tantangan tugas yang mungkin tidak main-main, sehingga kita benar-benar menyeleksi. Paling berkacamata mungkin akan menghambat dia dalam melaksanakan tugasnya. Oke, baiklah Pak Dandim. Mungkin untuk statement kali ini kita break sejenak ya Pak Dandim. Baik, terima kasih.